Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Oktaviana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai melakukan pemeriksaan pada lawan jenis yang telah dijelaskan oleh Dr. Afrida. Dalam pandangan Islam tentang kesehatan itu sendiri, di mana kesehatan itu sendiri merupakan salah satu hak bagi seluruh manusia. Dalam hal ini, anjuran menjaga kesehatan jiwa itu merupakan untuk tujuannya adalah untuk semua manusia. Kemudian, Rasulullah SAW bukanlah seorang dokter ataupun tenaga medis. Dalam hal ini, beliau itu tetap menjaga akan kesehatannya. Dia dengan menerapkan pola hidup sehat dengan menggunakan berupa madu, kemudian dia juga menggunakan habadus sauda, kemudian dengan menggunakan bekam. Akan tetapi, di sini yang menjadi sasarannya bukanlah dalam hal kesehatannya, akan tetapi dalam hal dakwah. Kemudian, dalam Islam itu sendiri memerintahkan kita untuk melakukan pengobatan apabila kita itu merasakan hal yang sakit dengan menunjukkan bantuan dari medis. Nah, adapun dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Majah, di mana di situ menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan sebuah penyakit melainkan ada obatnya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi semua penyakit itu pasti ada obatnya tergantung dari usaha kita. Kemudian dalam melakukan teknik kesehatan tadi, dalam menyembuhkan seseorang, itu kan pasti ada batasannya ya antara laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam batasannya laki-laki itu sendiri adalah dari bawah pusar hingga lutut. Kemudian untuk batasan perempuan yang boleh terlihat hanyalah dari telapak tangan, kemudian dari wajahnya. Nah, dalam Islam juga mengenal yang akan namanya hukum pergaulan laki-laki dan perempuan. Dalam berinteraksi itu sendiri, dilarang bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam bersifat antisipasi. Nah, sehingga di sini itu bukan hanya berzina yang secara langsung, tetapi ketika kita itu berinteraksi tersebut sudah diatur ketika dari melihat, kemudian berduaan, apalagi menyentuh, dia sudah dikategorikan sebagai zina. Kemudian beberapa lelaki dan beberapa perempuan itu tidak diharamkan, melainkan kegiatan bersama jika dalam keadaan yang darurat. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud darurat di sini? Nanti kita bahas. Nah, kondisi darurat itu sendiri merupakan seperti kondisi yang sifatnya itu adalah urgensi. Kita misalkan saja, yaitu jumlah dokter yang persebarannya itu tidak merata, di mana pada contoh kasusnya itu misalkan ada seorang ibu yang akan melahirkan, sedangkan dalam suatu desa ternyata itu dokter spesialis obgynnya itu hanya satu dan itu dianya itu ternyata laki-laki. Nah, dalam hal ini inilah yang dikenal dengan kondisi darurat. Kemudian dalam Islam juga mengenal yang namanya rukhsah. Nah, apa itu rukhsah? Nah, rukhsah itu sendiri merupakan kondisi di luar batas kemampuan manusia atau pada tingkat kesulitan yang tertinggi. Nah, di sini itu Allah itu memberikan suatu keringanan kepada hambanya, di mana keringanan ini yang kita kenal dengan istilah rukhsah. Nah, kemudian ada juga hukum fikih, pemeriksaan kepada lawan jenis. Di sini itu sudah dijelaskan dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kemudian juga di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtajat fi Syahri Al-Muhtajat juz 29 halaman 262. Di mana pada intinya di sini adalah seperti kasus tadi, bahwa seseorang itu boleh apabila misalkan tadi ya ternyata itu kondisinya darurat.
Dan kemudian kita itu harus kita sebagai dokter perempuan dan ada pasien kita yang ternyata dia itu laki-laki dan ada sakitnya itu ternyata di pusar. Nah, sedangkan di bawah pusar dan di bawah pusar itu kan sudah merupakan luaran dari batas auratnya laki-laki. Nah, di sini tuh masih diberikan suatu toleransi dalam Islam. Nah, kemudian setelah selesai ya untuk pembahasan materinya dari adab pemeriksaan terhadap lawan jenis tadi, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Maharani oleh Putri. Saya izin bertanya untuk tadi materinya terkait dengan misalnya kita berada di dalam suatu kondisi tertentu yang mana kita sebagai wanita pergi ke seorang dokter. Nah, misalnya karena kita sudah nyaman dengan dokter laki-laki tersebut, kemudian menurut kita itu beliau memang yang memberikan penjelasannya enak, kemudian pelayanannya juga enak, seperti itu. Sedangkan eh, dokter perempuan menurut kita itu lebih kurang nyaman begitu. Nah, itu apakah bisa dikatakan ke dalam rukso? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Maharani atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab ya terkait dengan rukshoh. Di mana rukshoh itu kan merupakan kondisi tertentu ya yang di luar batas kemampuan kita. Nah, ketika kita itu mungkin kita lebih merasa nyaman dengan dokter laki-laki karena mungkin dia itu lebih penjelasannya itu mungkin lebih detail atau mungkin dia itu memiliki suatu apa ya yang intinya itu yang tidak ada di dokter perempuan kayak misalkan tadi dia tuh bisa membuat pasiennya itu nyaman, kemudian tenang kayak gitu kan. Maksudnya tenang di sini adalah misalkan pasien tersebut mengidap suatu penyakit, tetapi dokter ini tuh mampu untuk menenangkan. Nah, di sini tuh menurut saya bukan termasuk rukshoh. Karena apa? Rukshoh itu sendiri kalau yang dijelaskan tadi menurut dari penjelasan saya tadi dan berdasarkan penjelasan dari kuliah kita sebelumnya bahwa rukshoh itu merupakan kondisi itu yang yaitu di tingkat kesulitan yang tinggi. Maksudnya itu kayak benar-benar sudah tidak ada lagi. Nah, berbeda dengan kasus tadi. Kalau tadi kan berbicara masalah nyaman. Sedangkan yang kita kejar di sini itu hanyalah kondisi di mana sudah dalam kondisi urgensi. Maksudnya tidak ada pilihan lain. Ya hanya pilihan itu yang harus kamu pilih gitu loh. Nah, itu baru kita bisa kategorikan bahwa sikap tersebut itu dia itu kondisi yang rukshoh karena di luar batas kemampuan kita sebagai umat manusia. Mungkin itu, Rani, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dari saya cukup. Terima kasih sangat menjawab. Baik, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.